Jadi, seperti sejumlah warga Iran tak bersalah lainnya yang telah dieksekusi oleh rezim Islam dalam beberapa hari terakhir. Ini semua adalah bagian dari rencana rezim Islam untuk mencoba menakut-nakuti rakyat Iran agar tidak bangkit dan tidak turun ke jalan. Tidak ada bukti nyata bahwa para pria ini terlibat dalam hal seperti itu. Rezim Islam terkenal dengan pengakuan paksa melalui penyiksaan. Jadi sangat mungkin bahwa kedua pria ini dipaksa untuk mengaku di bawah penyiksaan. Dan kemudian karena itu, mereka membenarkan eksekusi dan menggantung mereka. Ini karena rezim Islam tahu bahwa musuh terbesarnya adalah rakyat Iran. Itulah sebabnya, pada bulan Januari lalu, mereka membantai lebih dari 45.000 orang hanya dalam 2 hari. Dan Presiden Trump telah mengonfirmasi angka-angka tersebut. Ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Maksud saya, rezim Islam kemarin mengeksekusi satu orang Iran lagi, seorang pria berusia 28 tahun di Ahos, kota asal saya. Jadi orang-orang Iran, kalian tahu, kami sangat paham bahwa jika rezim Islam dibiarkan tetap bertahan, mereka akan berbalik menyerang rakyat Iran sendiri dengan cara yang lebih kejam daripada sebelumnya. Karena seperti yang kalian lihat, rezim Islam sebenarnya tidak mampu melawan Amerika Serikat dan Israel. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membunuh orang Iran yang tidak bersalah dan tidak bersenjata. Dan itulah yang sedang mereka lakukan. Ini merupakan respon terhadap konflik tersebut. Tapi terkait hal itu, Godi, tanggapan seperti apa jika ada yang kamu lihat dari kelompok hak asasi manusia internasional, aktivis, atau selebriti Hollywood yang mengecam apa yang sedang terjadi saat ini seperti yang kamu gambarkan di lapangan? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Sangat sedikit tanggapan. Maksudku, ada beberapa selebriti luar biasa. Kamu tahu, J.K. Rowling adalah salah satunya. David, vokalis utama dari band bernama Disturbed, dia cukup sering angkat bicara. Tapi kenyataannya, kebanyakan orang tidak angkat bicara. Itu sangat memalukan. Dan kamu tahu, ini hanya menunjukkan kemunafikan di pihak kiri. Kemunafikan di pihak kiri. Orang-orang ini dibutakan oleh antisemitisme mereka. Mereka dibutakan oleh kebencian mereka terhadap Yahudi. Dan mereka juga dibutakan oleh kebencian mereka terhadap Amerika. Dan itulah sebabnya mereka lebih memilih melihat rezim Islam bertahan hanya karena kebencian mereka terhadap Israel dan Amerika Serikat. Dan sangat-sangat memalukan melihat hal ini, karena bagi mereka, pada dasarnya, mereka mengatakan bahwa nyawa orang Iran tidak penting. Mereka tidak peduli dengan fakta bahwa orang-orang Iran sedang ditindas oleh kediktatoran Islam yang brutal. Dan memang, kamu tahu, kemunafikan itu sangat nyata. Dan saya benar-benar percaya bahwa situasi di Iran telah membuka kedok para selebriti atau kaum kiri ini sedemikian rupa, sehingga saya rasa mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Reputasi mereka benar-benar hancur total.